Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kita mau naikkan pujian, siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Dia pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Dia pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Amin. To God all the glory. Salam Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih, senang sekali bisa kembali hadir
menjumpai Bapak Ibu dimanapun berada. Saya yakin dan percaya setiap firman yang kita dengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Untuk itu sebelum kita mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Jika kami ada sebagaimana kami ada merupakan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap hidup kami. Untuk itu ya Bapa, berfirmanlah bagi kami, karena setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Tetap bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan senantiasa berkemah di sekeliling kami, dan tembok api kemuliaan Tuhan memagar setiap kami, sehingga Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita langsung saja membaca kebenaran firman Tuhan. Terambil dari 1 Petrus 3 ayat 18. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh Allah. Haleluya. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar, menyimpan, serta melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Kita tahu bahwa semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Akibat dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita tahu juga Roma 6:3, upah dosa adalah maut. Berarti manusia sedang menuju kepada kebinasaan. Nah, oleh sebab itu di tengah kondisi keadaan yang seperti ini, Allah peduli atas setiap kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat amat mengasihi setiap kita. Dia bentuk, dia jadikan kita segambar serupa sujud dengan dia. Tujuannya nggak ada lagi lain. Agar melalui hidup kita, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Agar melalui hidup kita senantiasa mempermuliakan Tuhan. Namun bagaimana hal itu bisa terjadi? Jika kita masih dikuasai oleh dosa, nggak akan pernah mungkin mampu kita datang kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur, kita berterima kasih. Kekristenan bukan manusia datang cari Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhan yang mencari serta datang kepada manusia yang merupakan milik kepunyaannya. Dia pilih kita. Dia tentukan kita dari sejak sebelum dunia dibentuk, dijadikan. Dia tidak melihat latar belakang situasi saudara apapun yang terjadi dalam hidupmu dahulu. Tapi yang paling penting adalah hari ini, di mana hari ini adalah hari perkenanan Tuhan bagi kita. Di mana hari ini adalah hari di mana Tuhan menyelamatkan setiap kehidupan kita. Dengan cara bagaimana Tuhan menyelamatkan kita? Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasihkan, dosa menanggung hukum sebab dan akibat. Pada waktu kita jatuh di dalam dosa, bentuk keadilan Allah, dia harus menghukum dosa. Tetapi karena kasihnya kepada setiap kita, dia tidak akan pernah sudi untuk menghukum kita dengan dosa kita. Nah, oleh sebab itu dia berikan pengganti bagi setiap kita. Kita juga memerlukan pengganti untuk bisa menggantikan kita agar kita tidak mengalami penghukuman di dalam dosa. Nah, inilah yang disebut sebagai anugerah dan kasih karunia. Anugerah dan kasih karunia itu bisa menjadi nyata kalau kita dulu menyadari bahwa kita sudah jatuh di dalam dosa, kita tidak mempunyai kemampuan untuk datang kepada Tuhan, kita tidak lagi mempunyai kemampuan untuk hidup di dalam kebenaran, kita nggak punya lagi kemampuan untuk hidup dalam kesucian dan kekudusan serta kebenaran. Nah, kita tahu kondisi kita di dalam dosa itu semakin hari semakin rusak, semakin hancur, maka kita memerlukan seorang penolong. Dan seorang penolong itu tidak akan pernah mungkin kita bisa dapatkan dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Sebab segala sesuatu yang ada dalam dunia, termasuk diri saudara dan saya, sudah rusak, hancur karena dosa. Berarti tidak ada satupun persyaratan yang ada dari dunia ini, bahkan dari diri kita, untuk kita persembahkan kepada Tuhan agar dosa kita bisa dihapuskan, agar kita bisa kembali mengalami pemulihan dengan Tuhan. Tidak bisa, haleluya. Maka pengganti itu harus datang dari dia sendiri. Siapa dia? Yesus. Yesus itu dia Tuhan yang bereinkarnasi menjadi manusia. Nah, hal ini yang paling perlu penggantian buat kita. Karena kita adalah manusia jatuh di dalam dosa, maka yang harus bertanggung jawab juga adalah manusia. Namun manusia yang seperti apa? Kita nggak punya pengganti yang lain. Tapi syukur kepada Allah, dia berikan Yesus kepada setiap kita. Yesus dia bukan hanya 100% Allah, tapi juga dia 100% manusia. Nah, berarti hanya manusia Kristus Yesus Tuhanlah yang layak untuk bisa menggantikan kita sebagai penebus setiap salah pelanggaran dan dosa kita. Selanjutnya, sekalipun Yesus manusia, dia tidak boleh identik dengan kita.
Sebab kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi Yesus sekalipun dia manusia, tetapi dia tidak dikuasai oleh dosa. Wow, haleluya. Dan selanjutnya, Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, harus ada pengganti yang memposisikan diri kita agar kita tidak mengalami penghukuman. Nah, pengganti itu hanya layak di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu kolong langit ini, Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, tidak ada satupun nama lain yang dapat diberikan kepada manusia yang hanya oleh karena nama itu manusia dapat diselamatkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia 100% manusia, dia juga 100% Allah. Bahkan dia menjadi pengganti, menjadi korban yang berkenan dan layak di hati Bapa. Dengan cara bagaimana ilustrasinya? Ini ada lampu baca. Buat saya baca. Pada waktu saya memerlukan terang, maka saya nyalakan lampu ini. Tapi satu kali lampu ini ada masalah. Putus. Mati. Maka saya harus mencari pengganti untuk bohlam itu. Nah, penggantinya tidak bisa yang lain. Harus bohlam. Dan bohlamnya juga harus yang ini. Gak bisa yang lain. Gak bisa. Obeng, tang, gak bisa ngegantikannya. Harus bohlam juga. Namun, bohlam juga itu, bohlam yang sama. Tetapi dia harus berbeda. Tidak identik. Artinya apa? Saya perlu menggantikan dia dengan bohlam yang sama, tetapi berbeda. Yesus manusia. Tapi dia tidak identik sama dengan kita. Dia tidak berdosa. Kita manusia berdosa. Dan selanjutnya, yang ketiga. Dia harus memposisikan. Ada di tempat itu sebagai pengganti. Dengan cara bagaimana? Dia harus menggantikan bohlam yang lama. Maka lihat, ini saya harus putar. Ya. Nah, penggantinya harus bohlam yang sama. Tetapi bohlamnya harus berbeda. Nggak bisa yang identik, yang sudah putus juga. Nggak bisa. Harus yang tidak putus. Amin. Dan selanjutnya, dia harus menempatkan posisi di mana sebelumnya bohlam yang putus itu ada. Maka lihat, dia menggantikan posisi itu. Cerejeng. Bohlamnya sama, tetapi tidak identik, dan dia harus memposisikan tempat di mana bohlam yang lama itu ada. Maka apa yang terjadi? Nyala kembali. Sedemikian juga dengan Yesus. Sebagai pengganti atas setiap dosa kita. Dia manusia sama dengan kita. Tetapi dia berbeda. Kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dia tidak berdosa dan tidak dikuasai oleh dosa. Selanjutnya, dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Maka dia naik ke atas kayu salib. Dia menggantikan kita. Ganjaran penghukuman yang harus ditimpakannya kepada kita, itu semua ditimpakan kepada tubuhnya di atas kayu salib. Sehingga orang mengira dia ditulah Allah dan kena kutuk. Tetapi sesungguhnya setiap kesalahan pelanggaran dosa kita lah yang ditanggungnya di atas kayu salib. Bahkan sakit penyakit kita lah yang ditanggungnya di atas kayu salib. Sehingga oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara dan saya disembuhkannya. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, datang kepada Yesus dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, agar penggantian itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Karena itu adalah kerinduan
yang Tuhan kerjakan untuk kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya, agar setiap kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup dan hidup yang kekal. Ingat ini, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Dia datang untuk memberi hidup dan memberinya di dalam kehidupan yang berkelimpahan. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, oleh sebab itu mari serahkan hidupmu sepenuhnya dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah situasi, kondisi, keadaan hari-hari ini menjadi pemicu untuk Anda boleh datang dengan segenap hati kepada Tuhan, mencari Dia yang paling utama. Itulah yang Tuhan rindukan. Dan sesiapapun saja yang datang dengan segenap hati, sekali-kali tidak akan pernah dikecewakannya. Sebab dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, Anda dan saya akan diselamatkan. Hanya mengaku Yesus adalah Tuhan, maka Anda diselamatkan. Teman-teman saya pada waktu mereka bertanya, Jack, apa sih kiatnya kamu bisa berubah? Saya cuma katakan, saya ngaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya minta ampun kepada Dia, dan Dia menyatakan dirinya. Cuma seperti itu. Ya, kenapa? Karena saya datang dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Saya pindahkan semua yang ada pada saya kepada Dia. Dan jika hal ini juga menjadi kerinduan saudara, saya ngerti apa situasi yang terjadi, tetapi ada jalan keluar hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jika Anda sepakat dengan saya, mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, ampuni setiap salah pelanggaran dosaku. Aku bersyukur dan terima kasih, Kau telah memberikan pengganti dan Juru Selamat bagiku, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Aku percaya Yesus adalah Tuhan. Aku percaya Yesus mati untuk dosaku. Aku percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan aku percaya Yesus naik ke surga. Oleh sebab itu Bapa di surga, aku buka hatiku, mengundang Yesus masuk di dalam hatiku. Dan terima kasih untuk pengampunan dosa yang telah Tuhan kerjakan di dalam Yesus, di mana darah tercurah, kematian akibat dosa yang telah ditimpakan kepada Yesus. Untuk itu aku boleh memperoleh anugerah serta diselamatkan. Dan aku berdoa, Roh Kudus, penuhi aku dengan kasih dan kuasa-Mu, sertai aku agar aku bisa mentaati kebenaran sabda firman-Mu, agar aku boleh lebih lagi mengenal Engkau dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Aku yakin dan percaya mulai saat ini aku menjadi anak-anak Allah. Dalam nama Yesus aku berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikan firman-Mu yang aku boleh sampaikan dengan cara yang sangat amat sederhana. Biarlah boleh membuka hati dan pikiran seluruh jemaat dan umat Tuhan, bahkan semua siapa saja yang bisa mendengar dan melihatnya. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus, Kau melawat menjamah, memberikan pertobatan, anugerah keselamatan di dalam Yesus kepada siapapun yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan aku kembalikan kepadamu. Di dalam nama Yesus aku berdoa mengucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan segala yang baik.